Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang kedua yaitu materi tentang calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rakil. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Setia Dharma 01, Bapak Maman Marsono SPDMM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Setia Dharma 01. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang materi yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif, sedikit saya artikan. Budaya positif itu sama juga seperti pembiasaan. Pembiasaan hal-hal baik yang kita lakukan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Maka itu bisa kita katakan sebagai budaya positif. Dalam konsep budaya positif, pada dasarnya ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, di sini ada disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, dalam budaya kita biasanya tuh disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biasanya tuh rasanya tuh ketidaknyamanan karena cenderung memaksa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, cenderung memaksa orang lain supaya menjadi lebih patuh. Itu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu berasal dari diri mereka sendiri. Jadi rasa disiplinnya, melakukan kepatuhannya itu berdasarkan kesadaran dia sendiri, bukan dari ekstrinsik, paksaan dari luar, atau takut karena dihukum, gitu ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita tuh membiarkan anak-anak melakukan kepatuhan atau disiplin tidak dengan di bawah tekanan. Biarkan mereka melakukannya dengan kesadaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia ataupun murid-murid pun sama. Mereka mempunyai kebutuhan yang mendasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Ya, kebutuhan yang paling utama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak ini dia cenderung mencari perhatian di kelas. Biasanya mungkin dia suka deket-deket sama kita atau manja-manja sama kita. Nah, itu sebenarnya dia membutuhkan rasa kasih sayang yang tidak mungkin dia dapatkan di rumah. Gitu. Makanya dia gelendotan gitu ya, pengennya ngerangkul-rangkul atau peluk-peluk bapak ibu guru gitu.
lebih dominan dari temannya di kelas. Nah, jadi ini sebenarnya dia ini membutuhkan dasar manusia itu pada penguasanya. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu cenderung memiliki kebebasan. Kebebasan dia pada waktunya belajar, ketika bermain istirahat dia sangat senang sekali. Nah, karena pada dasarnya waktu belajarnya dia itu dia juga ingin memiliki rasa kebebasan, tidak ingin terlalu monoton seperti itu, menjenuhkan gitu ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini sangat diperlukan. Jadi jangan sampai anak itu melakukan sesuatu itu dengan paksaan. Dia harus tetap melakukan segala sesuatu tindakannya itu dengan kesenangannya dia. Jangan karena dia takut oleh orang tua atau bapak ibu gurunya. Jadi dia melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak mau melakukannya. Berikutnya adalah motivasi perilaku siswa. Ini adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada beberapa perilaku siswa yang bisa kita bedakan di sini. Misalnya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Karena cuma takut nih nanti kalau datang terlambat sama bu guru dihukum, ya dimarahin atau malu sama teman-teman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia menjalankannya karena ada faktor di luar, bukan dari dalam dirinya dia sendiri. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi dia pengen dipuji sama bapak ibu guru, mengerjakan tugas tepat waktu, atau dia di kelas membantu bapak ibu guru. Ingin apa? Ingin dapat imbalan, ingin dipuji di depan teman-teman. Tentunya ini juga tidak bagus ya bapak ibu, karena ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada sesuatu yang dia cari, bukan karena dia sepenuh hati. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang sebaiknya disiplin yang dilakukan pada murid, karena ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang dilakukan dia secara sadar atas keinginan dia sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Tentunya lebih bagus motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bu? Intrinsik ya. Ya, selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi apa sih itu restitusi? Berikut adalah pengertian restitusi berdasarkan teori Gosen. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita belajar mencoba kepada anak untuk memberikan kesempatan pada dia memperbaiki kesalahannya dengan solusi apa yang dia punya atas kesalahan yang dia lakukan. Dia maunya bagaimana nih? Biarkan dia sadar sendiri dia harus seperti apa. Jangan kita paksakan. Ciri-ciri restitusi sendiri yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Biarkan anak mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan kita memberikan solusi bagi anak. Tidak ada kesan yang menyakitkan bagi anak. Tapi kalau kita memberikan hukuman langsung, itu pasti akan menyakitkan bagi anak. Akan membekas di dia pada saat kita memarahinya. Karena hukuman itu cenderung satu arah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada
kepada anak murid, sebaiknya kamu tuh harus bagaimana. Bukan kita paksa dia harus mengikuti hukuman kita. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita memberikan dia kesempatan dia untuk mengoreksi kesalahannya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Pasti setiap anak melakukan kesalahan mempunyai alasan sendiri. Alasan itu yang harus kita cari tahu, sehingga kita tahu sebetulnya tuh dia butuhnya apa sih? Apakah dia butuh perhatian? Apakah butuh pengakuan? Apakah dia butuh penguasaan atau kesenangan? Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi yang harus untuk kedepannya. Selanjutnya di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus yang saya ambil adalah siswa tidak mengerjakan PR. Ini perbedaannya. Dengan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini salah satu contoh hukuman ya. Biasanya kan kita cenderung memberi hukuman langsung, hanya satu arah, hanya dari pihak kita saja. Ya. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Dampak dari hukuman adalah murid membekas dan murid. Jadi murid menjadi takut dengan kita. Konsekuensi. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengejarkan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi kita cenderung ada yang dia kerjakan setelah kesalahan yang dia perbuat. Misalnya dia mengerjakan PR-nya menjadi lebih banyak. Ya udah, kamu boleh ngerjain PR-nya pas istirahat, tapi ditambah ya. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Pada restitusi, kita memberikan kesempatan pada anak. Jadi ditanya dulu, kamu tahu nggak kesalahan kamu itu apa? Kemudian, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu? Alasannya apa? Setelah dia menyatakan alasannya, kemudian kita tanya, lantas kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, berarti kamu harus bagaimana? Biarkan dia mencari solusinya sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana cara kita menempatkan diri pada anak. Apakah kita sebagai guru penghukum, ataukah kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah pada siswa, ataukah kita sebagai teman pada siswa, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai seorang manajer di mata siswa. Berikut adalah penjelasan dari penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila kita menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum, maka kita akan berkata pada siswa, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu disebut dengan penghukum. Ya, jadi kita tanpa bertanya dengan anak, kita memberikan hukuman, itu hanya berasal dari guru saja, hanya satu arah keputusannya, tanpa kita bertanya kepada siswa. Misalnya anak datang terlambat pada suatu upacara, ya kamu yang terlambat silakan berdiri di belakang. Itu adalah kita sebagai seorang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya, Bapak Ibu guru berkata dengan muridnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dengan biasanya si pembuat rasa bersalah ini cenderung memelankan suaranya, memelas kepada murid. Kenapa sih nak, kamu susah banget dibilangin sama ibu, diulangin lagi
merasa bersalah sama anak, sama murid. Jadi dia itu merasa kalau dia itu sudah menyakiti gurunya, dan itu sebetulnya juga tidak baik gitu. Kemudian kita memposisikan sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah. Jadi kita membuat lebih akrab sama teman gitu ya. Ayo dong nak, jangan begitu. Ayo dong bikin bu gurunya bangga nih, coba pas senang. Masa kayak gitu sih? Itu juga kurang baik karena kita posisikan diri kita sebagai teman. Jadi anak itu cenderung dia tidak rasa motivasi dari intrinsipnya dia itu kurang gitu, karena bu gurunya yang minta begitu gitu. Kemudian pemantau, ketika guru mengatakan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi cenderung dia itu, guru itu memantau kesalahan anak. Sini kamu maju ke depan. Kamu tahu nggak kamu salah apa? Iya pak, saya berisik. Terus kamu tahu nggak kamu harus bagaimana? Itu disebut dengan pemantau. Ya, lebih mirip juga dengan hukum ya bu. Tapi pemantau ini kita menanyakan konsekuensi sama anak. Jadi kita melakukan hukuman dengan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer. Guru memposisikan kepada murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini yang disarankan, bahwa kita setiap menghadapi kesalahan anak, kita tanyakan dulu, apa sih alasannya dia sampai melakukan tindakan itu? Kemudian setelah kita tahu alasannya, kita tanya lagi, bagaimana cara dia memperbaikinya? Gitu. Dengan seperti itu, maka akan timbul rasa motivasi intrinsik murid untuk lebih disiplin atas dasar diri dia sendiri, bukan takut hukuman, bukan takut paksaan, bukan juga karena pengen dipuji gitu. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas kenapa nggak disebut aja peraturan kelas? Keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama antara murid dengan guru. Jadi ini merupakan kesepakatan. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat, yaitu ciri-cirinya adalah bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami murid, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam pembuatannya. Jadi setiap kelas bisa membuat keyakinan kelas secara berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan kelas itu masing-masing. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid sama guru. Nih, bagaimana nih keyakinan kelas yang kita buat supaya kelas ini kondusif dan efektif? Saya membuat kegiatan keyakinan kelas di kelas 6B, di kelas saya. Yang pertama, saya ajak diskusi anak-anak. Jadi semua siswa terlibat untuk diskusi. Kamu mau buat keyakinan apa nih? Setelah membuatnya banyak, jadi setiap anak saya minta isi di kertas gitu. Apa sih yang mau dia tuangkan? Ide apa yang mau dia tuangkan dalam keyakinan kelas itu? Setelah itu kita sama-sama merumuskan. Biasanya banyak yang sama karena dari sekian siswa kan banyak yang sama idenya. Baru kita rinci, kita revisi dan kita tampilkan di kelas sehingga anak-anak bisa membacanya menjadi motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Contohnya kalau di kelas saya itu salah satunya tidak boleh berkata kasar di kelas, atau juga ada tidak boleh membuli teman. Itu saya
sebagai acuan anak-anak juga, membatasi diri mereka juga. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi nih berdasarkan segitiga restitusinya itu mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang biasa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari segitiga ini tahapannya ada yang pertama ini, menstabilkan identitas. Jika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge dia. Kamu ini salah, kamu ini gak ngerjain PR, kamu ini terlambat. Jangan. Kita tanya dulu, kenapa kamu gak mengerjakan PR? Nah, kenapa kamu terlambat? Dan lebih baiknya kita menanyakannya itu ketika pembelajaran sudah berlangsung, sudah selesai, kita bisa panggil dia, kita ajak bicara. Kemudian validasi tindakan salah itu adalah kita tanyakan, apa sih alasannya sampai dia melakukan itu, tindakan itu. Setiap anak pasti kan punya alasan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kita ingetin lagi nih sama keyakinan kelas yang udah kita sepakati, yang udah kita buat. Kamu melanggar nggak sama keyakinan? Pasti kan dia mengingatkan, oh iya Bu, saya melanggar, harusnya saya nggak boleh begitu. Nah, kalau udah tahu melanggar, berarti kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Jadi biarkan solusi itu berasal dari anak, agar sikap disiplin itu timbul dari dalam diri dia sendiri. Nah, berikut saya mencontohkan penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya. Ketika anak murid saya datang terlambat ke sekolah, ke kelas, masuk ke kelas datang terlambat, saya sudah memulai pembelajaran. Saya persilakan dia untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran selesai, saya memberikan kesempatan pada anak murid saya menanyakan hal-hal yang membuat ia terlambat ke sekolah. Saya katakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Temannya pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi tidak perlu merasa takut. Ketika ia sudah mengatakan alasannya, mengapa dia melakukan tindakan yang salah, maka saya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia langgar sehingga dia bisa melakukan kesalahan. Setelah dia menyebutkan keyakinan yang dia langgar, maka saya memotivasi dia supaya dia memperbaiki kesalahannya. Harus seperti apa? Biar dia sendiri yang menentukan sikap seperti apa yang dia perbaiki ke depannya. Inilah penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah dengan mendisiplinkan anak pada budaya positif. Ya, kita sudah ada di penghujung kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sehingga kita bisa melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah kita. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Semoga sedikit ilmu yang bisa saya berikan bisa bermanfaat bagi pendidikan kita. Terima kasih kepada teman-teman untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ragil yang sudah memberikan materi tentang calon guru bergerak. Untuk acara selanjutnya adalah bagi Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan, kami persilakan. Mungkin nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Silakan, Bapak Ibu. Kita batasi saja 2 pertanyaan ya. Silakan kepada Ibu Mulyati untuk pertanyaannya. Terima kasih, saya ucapkan atas waktunya. Ada satu pertanyaan, sebetulnya sih bukan pertanyaan mungkin ya, tapi lebih kepada memberi kepastian kepada saya. Untuk keyakinan kelas tadi kan dibahas keyakinan kelasnya. Ada yang materi ya. Yang kedua itu di kolom yang kedua itu yang bunyinya lebih kepada yang abstrak gitu ya. Saya kira apakah itu sama dengan kita mengatakan kepada siswa bahwa peraturan yang tidak tertulis gitu. Jadi siswa sudah paham bahwa itu memang sebuah peraturan gitu, sebuah aturan sekolah, cuma tidak tertulis gitu. Apakah begitu? Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Mur atas pertanyaannya. Baik, untuk ciri-ciri keyakinan kelas salah satunya adalah bersifat abstrak. Ya, jadi peraturan pada hakikatnya memang sudah ada di setiap sekolah, ya Bu ya. Sudah ada di setiap sekolah secara tertulis. Nah, yang kita tekankan di sini adalah kita memulai penerapan itu di dalam kelas, dengan kesepakatan anak-anak. Memang pada dasarnya setiap anak pasti tahu, ya kan? Oh, ini sebenarnya tuh kita nggak boleh, kayak contohnya membuli ya. Kita sebetulnya tuh nggak boleh membuli teman. Tapi kan terkadang tanpa mereka sadari ada hal-hal kecil ya yang dia lakukan, yang tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang membuli, gitu kan? Nah, betul sekali. Keyakinan kelas ini kita buat untuk memperjelas peraturan yang sudah ada, tetapi berdasarkan dari kesadaran atau ide dari setiap anak itu. Jadi maunya mereka itu keadaan kelas seperti apa sih gitu. Jadi gitu kita lebih menyuarakannya supaya anak lebih dia mengingat gitu bahwa oh ya kita nggak boleh ngelakuin itu gitu. Kadang memang kan namanya anak ya dia paling senang, apalagi kalau sama-sama nih ngeledekin temennya, satu yang ngeledek yang lainnya ikut-ikutan gitu kan. Itu yang sebenarnya harus kita tekankan gitu, dan kita mencobanya bukan dari kita tapi dari anak juga, biar dia juga melaksanakannya dengan intrinsiknya dia, motivasinya dia. Insya Allah dengan motivasi intrinsik maka itu akan benar-benar dia kerjakan dan keyakinan kelasnya akan berjalan efektif. Kaitannya juga sama yang barusan ya, kita sebagai guru itu apa kiat-kiat kita atau apa usaha-usaha kita supaya anak itu mempunyai atau tergerak untuk melakukan bahwa itu memang nggak baik gitu. Karena kan kecenderungan anak itu kan memang contohnya kecenderungan membeli ya, pasti yang lain-lain juga itu kan kalau ada satu ikut pasti yang lainnya gitu. Nah, untuk bahwa anak itu menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan
Terima kasih. Kiat-kiatnya, sebenarnya apa yang dilakukan anak-anak itu memang selalu dorongan dari teman ya. Gitu. Biasanya anak lebih mudah melakukan sesuatu kalau sama-sama teman-temannya nih. Nah, paling tidak usaha yang dapat kita lakukan adalah kita tidak berhenti atau tidak bosan mengingatkan pada anak-anak. Kita ingatkan terus. Nah, ini merupakan hal baik. Ini merupakan hal tidak baik. Salah satunya dengan membuat keyakinan. Terus menerus kita mengingatkannya supaya anak ini benar-benar sadar gitu kan bahwa oh iya ya itu memang nggak baik, nggak boleh dilakuin. Jadi mungkin dari kita sendiri harus melangkah gitu kan untuk mengingatkan anak-anak terus menerus ya Bu ya. Jadi kenapa dilakukan secara terus menerus? Karena suatu hal yang baik itu bisa menjadi berubah, melakukan suatu perubahan apabila tetap dilakukan secara terus menerus atau kontinu. Nah, itu yang akan mengakibatkan apabila dia sudah berubah, satu orang sudah berubah, karena kan nggak boleh kata bu guru itu kan nggak baik. Dia akan membawa temannya. Oh iya, kita kemarin udah diingetin sama bu guru loh, udah sering diingetin nggak baik. Terus akan menular ke temannya. Nah, itu akan menjadi hal positif, hal baik. Nah, apabila itu terus kita ingatkan, kita tekankan, maka akan jadi satu kebudayaan yang baik yang disebut budaya positif itu. Jadi memang itu harus dilakukan secara berkelanjutan, secara terus menerus, secara kontinu gitu. Tidak bisa satu budaya yang baik itu hanya sesaat, hanya di awal. Kita memang ditugaskan dan ditekankan banget untuk selalu mengingatkan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Mulyati yang sudah memberikan pertanyaan 2. Berhubung waktu yang sangat mendesak, mungkin pertanyaannya cukup. Tidak kami buka kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanyakan mendapat jawaban yang puas dari narasumber. Baik, untuk itu meningkat ke acara selanjutnya adalah bahwa pada hari ini sosialisasi calon guru penggerak sudah selesai. Maka untuk mengakhirinya, mari kita bacakan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu untuk kita, membuka wawasan kita untuk lebih kedepannya menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi. Terima kasih.